Demi Pancasila Indonesia. Damai Indonesia umat beragama. Jangan lagi saling serang. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan kegiatan aktivitas kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan juga kiranya kita memiliki sukacita dan juga damai sejahtera dari Allah. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya membahas satu momen di persidangan saudara kita Napoleon Bonaparte, di mana diduga melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap MKC di tahun yang lalu. Nah teman-teman, di momen saat ini di mana MKC dan Napoleon berpelukan bersama-sama di ruang sidang. Nah jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Demi Pancasila Indonesia. Damai Indonesia umat beragama. Jangan lagi saling serang. Nah itu dia videonya teman-teman yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua yang menonton video ini. Teman-teman, sebenarnya di tahun yang lalu terjadi kekerasan terhadap diri MKC ya, di rutan Bareskrim Polri. Nah pelakunya diduga yaitu Napoleon dan juga ada beberapa orang lainnya. Nah teman-teman, sampai kotoran manusia itu dilumurin di badan MKC atau di seluruh tubuh MKC. Nah secara manusia teman-teman, secara manusia memaafkan orang-orang yang seperti ini sebenarnya sulit dan sangat menyakitkan sekali bagi MKC sebenarnya. Tetapi MKC sebagai orang yang mengenal Kristus, yang mengenal bagaimana kasih Kristus itu. Kalau Yesus mengajarkan bahwa kalau musuh sekalipun, orang yang membenci kita sekalipun, kita harus mendoakannya dan juga harus melepaskan pengampunan. Itu yang dianut oleh MKC dari ajaran Yesus Kristus. Nah teman-teman, apakah ketika mereka sudah berpelukan dan ketika MKC sudah melepaskan pengampunan, apakah proses hukum selesai sampai di situ atau tetap berjalan? Nah, kita akan menunggu berita selanjutnya. Tentu saja yang namanya negara kita adalah negara hukum, tentu saja hukum terus berjalan sekalipun MKC sudah memaafkan saudara atau Bapak Irjen Napoleon. Nah, jadi teman-teman, kita kurang tahu dari pihak Napoleon apakah dia memeluk MKC itu dengan kasih atau dengan penuh kesadaran bahwa yang dia lakukan terhadap MKC adalah benar-benar tindakan yang jahat. Nah, tetapi harapan kita dan mudah-mudahan Napoleon menyadari itu, menyadari kesalahannya terhadap MKC, dan kiranya juga bahwa pelukan Napoleon itu bukanlah sandiwara. Nah,
di mana mereka tadi mengeluarkan pernyataan bahwa jangan saling serang menyerang lagi. Masalah antar umat beragama, ya saling serang menyerang ini dalam hal berapologetik. Nah, jangan saling serang lagi, karena akhir-akhir ini khususnya ya, dari oknum-oknum ustadz, justru mereka sebenarnya yang lebih banyak menyerang iman kekristenan. Nah, bagaimana orang Kristen tidak memberikan jawaban mengenai tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, yang mereka lemparkan kepada orang Kristen. Nah, ketika orang Kristen memberikan jawaban dari apa yang mereka tuduhkan, malah itu yang dianggap sebagai penistaan. Nah, bahkan itu yang dilaporkan. Nah, jadi itu dia teman-teman. Tapi harapan kita jangan lagi saling menyerang, dan biarlah tercipta kedamaian. Kita tetap menjaga toleransi, kita tetap menjaga NKRI dan juga Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, teman-teman, jadi saya sudah membaca beberapa situs dari Google mengenai berita pelukan mereka, tetapi itu cukup luar biasa. Kiranya tindak kekerasan yang dilakukan oleh saudara Napoleon itu tidak akan terulang lagi. Nah, siapapun itu dan kapanpun, dimanapun, tidak terjadi lagi kekerasan. Hanya karena diduga menista agama, sehingga main hakim sendiri. Nah, artinya kan seorang irjen pasti tahu aturan. Harusnya ya, tahu aturan. Kalau misalnya MKC diduga melakukan penistaan agama, maka ya biarlah hukum yang berlaku di Indonesia yang akan dijalaninya. Nah, jadi itu dia yang mau saya sampaikan teman-teman, dan kiranya ini tidak ada sandiwara di balik ini ya, tidak ada hal atau maksud lain di balik pelukan mereka. Tetapi saya yakin bahwa MKC dia memaafkan dengan setulus hati, sesuai dengan apa yang dia terima dari firman, dari Alkitab, dan juga ajaran Yesus yang telah dia terima. Kiranya dia tetap teguh berdiri sebagai orang yang mengasihi, sekalipun orang yang melakukan kekerasan terhadap dia. Nah, itulah ajaran Kristen teman-teman. Nah, bukan berarti proses hukum Napoleon berhenti sampai di situ. Dan harapan kita supaya proses hukum terus berjalan dan terus dilaksanakan oleh pihak pengadilan dan juga oleh para penegak hukum. Nah, supaya orang tidak main-main lagi dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai terjadi lagi ketidakadilan. Nah, ya kan, kita harus adil. Nah, apalagi penegak hukum, tegakkanlah hukum seadil-adilnya. Nah, sekalipun ada beberapa yang diduga menistakan agama Kristen, sampai sekarang mereka berkeliaran untuk berceramah, tetapi orang Kristen tidak ambil pusing, tidak mengambil kesibukan untuk melaporkan itu. Nah, karena itu membuang-buang waktu. Dan apalagi sudah pernah dilaporkan, bukan tidak pernah. Contoh kemarin UAS ya, yang sudah pernah dilaporkan pun, ya responnya bagaimana sampai sekarang? Respon dari pihak penegak hukum. Nah, kita nggak tahu sampai di mana laporan dan kasus tersebut. Nah, jadi itu dia teman-teman, mari kita tetap menjadi orang yang taat pada hukum yang berlaku di negara kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.